Gak, Ditanya aduh. kenapa Tuhan kau ngejomblo? Ngejomblo itu bagus gak? Betul-betul sembahlah Allah yang Tuhan satu, itu qul tidak huwallahu jomblo. ahad. Aduh. Lalu siapa? Tuhan tidak pernah. Nah, kalau memang dia ngejomblo siapa bininya? Tuhan tidak pernah kesepian, Doga. Lu gimana nggak kesepian bininya nggak ada? Lu harus bertobat gak? Harus. Iya ada bininya tapi Wajib. bisa. Orang kalau nggak ada bini pasti kesepian lah, dodong, kolor. Iya, tapi Tuhan tidak pernah kesepian. Gaskan jeri, gaskan. Betul juga. Orang kalau nggak ada bininya pasti kesepian. Lah coba abang dulu. Orang. Tapi kalau pencipta Sama tidak itu, perlu. Tuhan. Aduh, Dodong itu sama, Dodong. Manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 28 kau baca. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti itu sama. Makanya kita panggil dia Bapak. Dodong. Masa kita aja yang punya bini. Rupa dan gambar Allah itu mengenai sifat, bisa mengasihi, usah kau ngajak-ngajak di sini. menyayangi. Nafsir kau nggak Rupa dan gitu. gambar. Udah masuk neraka aja kau, susah kau diatur. Kalau kau nggak setuju kau turun kau. Yang punya Neraka kau sana. rupa lopo. Jangan lu gak. Lu harus sadar. Sadarlah. Iya, kalau kau nggak percaya kau turun aja. Susah kau diatur. Udah dibilangin dari tadi, Tuhan kau ngejomblo mulu. Kalau nggak ada bininya ya kesepian lah Tuhan kau. Gimana katanya mau maha cinta, pacar aja nggak punya. Saya maha cinta. Oke, siapa Tuhan binimu? Saya juga lagi nyari bini. Ya gimana maha cinta dia juga lagi bini? Kalau mencurahkan ke maha cintanya, pertama harus sama bini, bukan sama pembantunya. Kita ini kan manusia sama pembantu. Masa dia mencintai pembantu? Kagak ada. Lu ajar nih anak ajaran belajar dari ini. Sama pembantunya sayang, tapi sama bininya kagak ada, Dodong. Bisa Nampak kolor konsep kamu. itu ya Pak Farid ya. Ya, nampak konsep berpikirnya itu tegas dan jelas, Benar. Iya. ya kan? Masa kita Jelas katanya, konsepnya oh Tuhan maha cinta, bini nggak ada, ya itu nama kurang ajar. Gimana mau bisa maha cinta kalau nggak ada bini? Kolor. Tuhan itu kasihnya cintanya agape, bukan Oh cintanya sama eros. pembantunya gitu. Malaikat tukang sapunya dicintai. Ngapain nyintain tukang sapu? Cinta sama bini dong. Tukang Dia sapu cintanya agape, bukan nafsu. Tuhan itu juga mencintai manusia. Manusia kan pembantunya Tuhan, hamba Allah kalau kata Islam. Malaikat juga pembantu juga, tukang sapu juga. Masa Tuhan mau mencintai tukang sapu selama-lamanya? Dia harus punya bininya dong. Siapa? Roh Kudus ya. Itu memang sama-sama Tuhan. Manusia diciptakan bukan untuk jadi pembantu Tuhan, bukan. Iya, tetapi kan manusia itu juga sebelum diapain kan disuruh-suruh juga. Suruh jadi nabi lah, suruh ngangkat-ngangkat sayur lah. Ya suka-sukanya Tuhan lah, dia pencipta. Ya kan? Masa Tuhan menyayangi Iyalah. ciptaannya, babunya disayangin. Ya udah, Masa gua saya yang tanya di rumah lagi. sendiri? Ya, Apa Roh Kudus kamu diam dulu, Dajjal. Kamu diam, ya. Aku lagi ngomong. Kamu sebagai manusia Dajjal, kamu diam. Tandanya kau bisa Campakkan yang diangkat jebak jadi di mana-mana nabi. kau. Tandanya dari mana? Saya mau minta tanda. Saya udah ke neraka ke surga, kolor, ngerti kau? Manusia bangke kau, Jelas itu. kurang jelas itu. Kau udah jadi belum? Bukan. Ini surga dunia yang dia masuk kiri kanan ini turun naik ke surga dunia. Gaskan jeri, Kita udah dapat Rolls Royce di surga. gaskan jeri. Wah. Kok kayak gini Jerry dia meremehkan Nabi, dia menyatakan surga dunia itu kan berarti Kalau dia keluar masuk surga dunia saya percaya banyak di kota itu surga dunia sana. Makanya gue bilang Bang Kemal, inilah namanya. Makanya gue bilang di alam semesta ya, nasib tersial itu bukan nasib orang yang tidak beriman. Justru orang yang beriman yang menyia-nyiakan imannya jatuh seperti ini. Janda yang dua-dua
orang beriman suatu saat dia bisa datang kepada Tuhan. Tapi kalau udah janda, udah busuk, cuma dibuang. Iya kan? Uang. Perawan belum dapat suami, tetap masih dikejar-kejar. Tapi kalau udah janda, udah busuk, udah lebar, tinggal masukin tong sampah. Udah. Ini ya perawan belum punya suami, dikejar orang supaya dijadiin bini. Kalau ini udah nenek-nenek, ibarat kata tuh susu udah basi. Jangan tidak jerik. Jadi ada kejadian kan, dua laki-laki ketahuan malam-malam ke kos-kosannya nenek-nenek, pagi-paginya meninggal, lalu dicek ternyata susu basi. Bayangkan tuh Jerry. Gas Jadi saya Percaya memang Luga kalau dia satu-satunya keluar jalan masuk Bapak surga. itu Saya harus terkenal juga, percaya. Roh Kudus. Pak Dokter, saya percaya Luga kalau keluar masuk surga, tapi surga dunia. Kalau ini kayaknya Jahatnya si Jerry ini pasti sering keracunan susu basi nih, makanya omongannya beda. Mengecilkan seorang nabi itu namanya. Apa Jangan tandanya gitu dia lah. nabi? Saya minta tandanya apa dia nabi? Hai Nabi Luga, selamat sore. Selamat sore. Tuh, si Nando aja panggil gua Nabi. Kan Nabi Luga. Iya, kalau si Jerry ini kan apa dia? Cucu Dajjal. Ketawa mulu gua kalau ngadepin Dajjal ya. Bawanya dia ngakak lu Gas anjir. jerik. Maaf tidak tanya kamu sesudah Nggak apa bisa ya? lagi dijelaskan itu. Jerik, DNA-nya kamu udah tidak DNA tanya Dajjal. Dajjal. Nah, gaskan jerik. Masih kamu mau Iya, dikatain. saya cuma Nggak mau bisa minta dipaksa. tanda apa tandanya Luga nabi. Aduh, manusia bebal ini. Makanya gue bilang setan aja udah jijik ya munculnya si lontong. Apalagi Iya, jangankan manusia, setan aja Kalau ngeliat dia dia bilang jijik. tanda Bang dokter, Luga, kalau dia Nabi bilang Luga, tangguh keluar jadi masuk Nabi lo surga. jadi Tuhan sekalian. Nggak boleh dong. Manusia itu cuma diberikan jabatan nabi dan rasul, nggak boleh jadi Tuhan karena kita cuma ciptaan. Ciptaan nabi itu ciptaan. Oh gitu. Nabi itu ciptaan. Iya, nabi itu manusia, nggak ada bedanya sama tukang sayur, sama. Cuma dia lebih dimuliakan karena dia menjalankan pesan-pesan Tuhan. Ah. Nah, tapi dasarnya nabi itu manusia. Tunggu ya. Nabi malaikat, Saya nabi kunci bukan ya. Tuhan. Saya kunci nih. Jadi Apa nabi yang mau kayak tukang kunci? sayur. Tunggu, Si tadi Jerry yang lu tukang katakan sayur. Nabi kayak tukang sayur Sebentar, gitu. sebentar. Tahan dulu ya. Ada tamu. Ya, Luga. Selamat Nabi kayak sore tukang sayur. Bang Adi. Tahan. Halo Bang Adi. Selamat sore. Halo Jawab, Bang Bang Adi. Adi. Sorry, salah naik. Assalamualaikum. Gimana? Salah naik dia, salah naik. Oh, Salah naik. yaudah. Kirain mau dipoto sama Bang Luga. Dia mau cari cewek kan. Lanjut. Bang Luga dapat wahyunya dari mana jadi Nabi? Saya dapat wahyu itu ketika lagi berdoa di menara doa. Oh, bukan lagi makan ya? Lagi makan sih orang dapat wahyu itu ketika sedang memuji menyembah. How great is our God. Turun Roh Kudus. Aduh. Bang Jerik, Kami Bang Jerik. memuji kebenaran. Jerik. suaranya pun mantap. Tunggu ya. Tapi lu bisa menerawang orang berarti karena lu nabi ya Luga ya. Ya bisa. Gue udah terawang lo dari tadi. Tidak, Kemungkinan besar tunggu, tunggu dulu saya tanya. Lu bisa terawang nggak Farid? Lu bisa terawang Farid nggak? Lo yang bisa gue terawang. Farid nggak Kalau bisa. lu bisa. Kalau Farid Kalau di neraka lo katanya Lucifer, lo akan dijadikan lontenya. Oh, Nabi Luga tugasnya apa ya? Hah? mucikari. Tugasnya apa? Mucikari. Mencincang guru palsu. Mencincang guru palsu. Tahan dulu saudara-saudara, tahan dulu. Ada tamu kita sapa dulu ya. Selamat sore kami Kak. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Iya, waalaikumsalam.
Ada yang mau disampaikan kami Kak? Waalaikumsalam. Ya, cek kami kasih Kristen Muslim. Saya kan jawab salam saya kan Salam. begini, Assalamu alaika. Oh ya, iya Jawabannya Kristen bukan atau Muslim bang, Waalaikumsalam. jelas. Oh, berarti Kristen ini Kristen. Yahudi Udah, kayaknya, Bang. Yahudi dia. Hah? Enggak, Iya, ada yang mau disampaikan kami Kak, silakan. Apa artinya? Udah Kristen atau Muslim? Iya Muslim lah. Kok Muslim kayak begitu ucap salamnya? Iya, udah. Artinya, tahu nggak Ada yang mau artinya? disampaikan Artinya apa? Apa yang mau disampaikan Syiah silakan. kali, Muslim Syiah kali dia. Nggak jelas. Iya, bukan Muslim. Nggak jelas. Lagi lanjut. Jeri, gaskan Jeri. Lanjut. Enggak, maksudnya Udah saya nggak bisa tanya ngepas Luga di berarti Sendiri, Bang. Luga bisa terawang Farid nggak? Bisa terawang. Ini Farid masuk surga nggak nanti kira-kira? Saat ini Oke, tahan dulu, tahan. Ada tamu, tahan. Gini loh, izin dulu. Izin host masuk. Kalau minta terawang diri sendiri, jangan ngawakili orang lain gitu loh. Kan yang lain bisa bertanya. saya tadi sudah terawang Kan, si Jerry. kan dia nabi host, kan dia bilang Jadi nabi si berarti kan Jerry dia bisa ini terawang katanya. semua orang. Makanya seorang Bentar dulu, saya kan lagi dapatnya si Jerry. Kata Lucifer, si Jerry mau dijadiin babu di neraka, makanya lagi ditunggu kedatangannya. Oke, host, ada tamu kita sapa dulu ya. Ngeri kali. Assalamualaikum. Selamat sore Bang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau disampaikan sama Bang Luga atau Bang Jerry? Silakan. Enggak, ini apa namanya, ngelihat Bang Luga ini sangat hebat nih, nabi seorang Kristen ya. Mantap Bang Luga, lanjutin Bang Luga. Oh, boleh aku bertanya sama Ada Bang pesan-pesan Bang Luga? Pesan-pesan dulu sebentar Mbak Nando. Ada pesan-pesan dulu Bang Iwan buat Bang Luga atau Bang Jerry? Silakan. Buat Bang Luga ini, lanjut Bang Luga. Nah, memang luar biasa ya. Memang nabi yang sangat hebat ini kayaknya nih. Itu sejak kapan Bang Luga jadi nabi ya? Udah sekitar 15 tahun yang lalu lah, Bang. Pada waktu berdebat sama Ustadz Arifin Nababan itu belum jadi nabi ya? Sebenarnya udah jadi nabi, Bang. Saya kan jadi nabi itu dari sejak sejak dari kandungan sebenarnya kan. Tapi kan mulai bergerak tuh umur 19 tahun lah sudah mulai kelihatan, sudah mulai bangkit gitu. Tapi pada dasarnya udah dari kandungan. Waktu debat itu Bang Luga tidak pernah ngomong Bang Luga nabi, tidak pernah menyampaikan Belum viral, artinya kan dulu kan belum ada media sosial. Jadi saya pun kan ngomongnya kan saat itu kan khusus berdebat. Jadi ketika sudah mulai masuk Facebook, nah saya mulai mengungkapkan apa-apa saja yang saya dapatin. Nah, Facebook naik ke WA, naik ke YouTube, baru mulai viral seperti itu. Jadi bertahap gitu Bang, bertahap. Oh gitu ya. Oke, dilanjut Bang Luga. Oke, makasih Bang, makasih. Udah Bang Iwan. Sudah. Mau dipoto-foto dulu sama Bang Luga? Silakan. 1, 2, 3, terima kasih banget. Terima kasih. Soalnya ini banyak yang mau naik nih. Banyak permintaan Bang. Itu host kita take-takein aja dulu ya, si kami ke nggak jelas. Udah naik. Aku mau nanya sama Bang Jerry. Bang Jerry. Bang Jerry no comment. Bang Jerry. Lagi jauh dari berangkat. Kita sapa dulu tamu kita. Selamat sore Pak Yoga. Bang Yoga. Oh, merah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, semoga sehat semua saudara semua. Amin. Ada yang mau Ya, ini disampaikan? Bang Loga ini sangat didukung ini. Biar Oten dihajar sama Bang Nabi Loga itu. Semangat Bang Loga.
Ada pesan-pesan buat Bang Jari atau Bang Luga? Silakan. Ya ngasih semangat Bang Luga aja. Udah turunkan aja Hos, aja Hos. Makasih banyak. Iya. Kita foto-foto dulu sama Bang Luga ya. 1, Oke. 2, 3. Makasih. Lanjut Bang. Tapi Jeri, dengar saya Jeri. Ngomong dulu Jeri. Mau nanya sama Jeri. Oh Bang Jeri. Bang Jerry udah tidur, Bang. Mati dia di neraka dia. Sudah hilang. Si Jerry lagi incar di neraka. Kapan lo datang katanya? Nggak ada ru lagi tuh. Aduh. Hati-hati lo Jar, udah diincar lo di neraka lo. Katanya lo cepat pulang. Oh, Bang Habis Luga. katanya Kalau Bang Luga tahu kapan Bang Luga mati? Oh, Tuhan bilang saya tidak akan mengalami kematian karena dalam waktu dekat kan akan terjadi pengangkatan, dan saya itu kan terjadi pengangkatan gereja dan saya tidak ikut karena Tuhan bilang saya diberikan tugas khusus untuk menguatkan orang-orang yang tertinggal, karena nanti ketika banyak yang tertinggal di seluruh bumi, itu setan-setan dari neraka itu benar-benar keluar, jutaan, ratusan juta setan itu menampakkan diri ke manusia dan menyiksa manusia itu selama 3,5 tahun, dan saya harus ditugaskan Tuhan sebagai pasukan khusus untuk menjaga gereja supaya tidak menerima tanda binatang, yaitu 666. Oke, terima kasih Bang Luga. Oke, kita sapa dulu ya. Ada tamu. Selamat sore Bang Rijal. Assalamualaikum Hos. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan sama Bang Luga, Bang Rijal? Ya sama mau ngasih semangat aja Bang Luga, mantap Bang Luga, Nabi Luga ini wih. Wah, hebat Bang Best Luga, of the banyak best dosa pokoknya. banyak. Ternyata Bang Luga banyak fansnya. Ternyata. Hebat Bang Luga, hebat. Luar Mau biasa. tanya boleh Bang Luga? Boleh. Bang Luga, kalau di surga itu ada kendaraan nggak kayak mobil gitu Bang Luga? Diperjelas pertanyaannya Bang. Hilang pertanyaannya. Mau tanya kalau di surga itu ada kendaraan macam mobil gitu Bang Luga, ada Bang Luga? Oke, di khusus di Yerusalem baru itu kota ibu kota dari surga, hanya di ibu kota yang ada mobil. Di tempat lain nggak ada mobil, paling seperti kereta api, kendaraan-kendaraan mungkin motor ya. Tapi yang mobil-mobil pribadi itu cuma ada di Yerusalem baru, dan makanya memiliki mobil di surga itu udah sangat sulit. Hanya orang-orang kelas-kelas dunia aja yang bisa beli mobil. Seperti Rolls Royce, mobil-mobil mewah itu. Yerusalem baru itu kan kota yang luasnya itu seperti kubus, luas sama tingginya sama, 6.000 lantai. Di situ tempatnya para nabi atau para jemaat-jemaat yang sudah banyak menyumbangkan dana untuk penginjilan, dan tentunya di situ kita bisa ketemu Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Kita bisa ngopi bareng sama Tuhan Yesus. Mantap. Lanjut Bang Luga. Iya. Oh, saya mau izin turun dulu, Kakak. Saya mau bertanya lagi sama Bang Luga satu kali. Boleh. Bang Luga, mujizat apa aja yang Bang Luga miliki gitu? Kayak Saya pertama bisa Nuh ngusir kan? setan. Ya. Oh ya, terima kasih. Mengusir Bang Luga. setan atas nama Yesus. Ya. Mendoakan orang sakit sembuh, saya pernah. Orang kanker, orang nggak bisa bicara, saya pernah doain sembuh. Orang sakit perut, teman saya cuma dalam nama Yesus langsung sembuh. Loh, kok sembuh Bang? Iyalah, kan gitu. Jadi menyembuhkan penyakit juga saya juga bisa. Tapi walaupun saya tidak spesifik di situ, saya memang spesifiknya adalah di debat. Tapi kalaupun ada yang sakit bisa juga saya doakan sembuh. Kalau dokter itu gimana, Bang Luga? Dia bisa menyembuhkan juga orang itu gimana? Ya, dia kan menyembuhkan kan secara medis bisa-bisa saja. Tapi kalau kita doakan itu kan bisa sekejap, bisa tanpa, bisa artinya lebih spektakuler lah ya. Ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan dokter, bisa kita doakan. Misalnya dokter sudah vonis, wah ini udah tinggal waktunya udah 6 hari lagi nih, pasti meninggal nih kan. Nah,
didoakan bisa umurnya panjang gitu. Oh, kalau dosa yang ditebus itu Bang Luga juga yang menjaganya gitu. Kalau dosa yang nebus itu bukan manusia, tapi yang nebus itu Tuhan. Makanya Yesus mati di kayu salib, darahnya bisa menghapus dosa dunia. Nabi nggak bisa menghapus dosa dunia. Jangankan menghapus dosa dunia, dosa dirinya aja dia nggak bisa hapus. Nah, itulah bedanya Yesus dengan Nabi. Yesus bisa menghapus dosa dunia, berarti kapasitasnya bukan Nabi, tapi Oke Bang Luga, semangat selalu Bang Luga. ya betul. Ya. Oke. Jadi Yesus itu memang adalah Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang Bang Rijal, silakan. Bang Rijal ada pesan-pesan buat Bang Luga. Oke Bang Luga, ada pesan nih Bang Luga. ya. Halo Bang Luga. Ya, silakan. Itu Bang Luga, oten-oten yang lain tuh, yang penghujat tuh kalau bisa dikirim ke neraka aja Bang Luga. Kan saya sudah bilang tadi ya, ada jenis Kristen yang memang sudah bebal, ya. Orang bebal, ya termasuk sebenarnya salah satunya itu Lina Wijaya. Ya, saya sering adu mulut dengan dia. Kenapa? Karena Lina Wijaya tidak mau mengakui saya nabi. Saya dibilangnya nabi palsu. Jadi tanpa Muslim pun saya pun akan sikat dia, gitu loh. Nah, sekarang kan kalian kan berurusan dengan dia, ya berarti saya ikut campur, ya kan? Tapi saya perlu bilang, ini saran kepada Muslim, ya. Jangan kalian mau berdebat dengan orang-orang seperti itu, karena mereka tidak mewakili Kristen. Jadi ketika nanti kalian berdebat dengan seperti itu, ujung-ujungnya nanti ribut, akhirnya kan kalian juga yang rugi kan? Ya kan? Misalnya Bang Juma mau dilaporin, memang sih, ya. Tapi kan kalau sampai masuk kan ngeri juga. Kita tahu di penjara makan nggak bisa makan nasi telur pakai ikan goreng dengan ayam bakar, tidak ada sop iga sapi, nggak ada di penjara. Nah, makanya kalian hati-hati, walaupun mereka itu minoritas, tetapi kan kalian juga perlu hati-hati. Nah, kalau misalnya sampai masuk, saya udah bisa bayangin kalau masih di penjara, kita biasanya makan sop kambing hanya nasi putih sama garam, bisa nggak tahan misalnya setahun 2 tahun, ya, atau 5 bulan aja. Jangan kan 5 bulan, 2 bulan aja makan kayak gitu aja udah mau gila gitu kan. Jadi makanya saran saya kepada Muslim, jangan diladenin manusia kayak begitu. Ladenin yang benar-benar nabi, ya, kelas-kelas rasul, kelas itu yang diajak berdebat, sama seperti saya gini kan. Karena saya berdialog itu mencerahkan, bukan menghina orang, ya. Kita punya agama masing-masing, kita perlu hormatin setiap agama. Tapi kalau berdialog kita jelaskan taparannya. Tapi kalau kau berdebat dengan dia, nanti kau dihina, kau hina balik, akhirnya ribut, akhirnya mereka punya alasan untuk memenjarakan kau. Kalau udah masuk, kasihan, ya. Di penjara kita nggak bisa makan nasi sop kambing, ya. Apalagi di dunia ini kan betapa nikmatnya berkat-berkat Tuhan. Ada sop kambing, sop iga sapi, ya, makanan-makanan paling enak, ada spaghetti. Ketika kau masuk penjara, kau makan nasi putih sama garam, apa kau kuat? Saya jujur aja, seminggu aja makan, jangankan seminggu, 3 hari aja saya makan nasi putih sama garam aja, saya udah mau mati. Nah, makanya hati-hati kita berurusan sama Dajjal, ya. Jadi kalian cari pendeta-pendeta yang memang bisa diajak berdialog, ya, yang bisa sopan, yang bisa menambah ilmu, itu yang penting. Makanya saya nasihatkan kepada API, ya, bukannya kita pilih lawan-lawan berdialog, ya, yang bisa saling membantu, menambah teman, menambah persaudaraan, itu yang kita cari, bukan nambah musuh. Nanti kalau masuk penjara, saya udah ngebayangin, aduh, masuk walaupun cuma sebulan 2 bulan nasi putih sama garam dicampur sayur-sayur busuk, apa lo kuat makan seperti itu? Jadi makanya hindari manusia-manusia gembel yang memang tidak dipilih Tuhan. Kita ini kan mau cari hidup, mau cari enak, ya, semua intinya mau cari enak, mau enak di bumi, enak di surga. Itu yang kita cari, bukan cari orang-orang stres. Kalau mereka memang mereka pengen rindu ketemu bapaknya Lucifer, nah ngapain kita mau ikut-ikutan dia ke neraka? Tuh, silakan.
Oke, Nabi Luga, selamat berjuang. Semoga Nabi Luga tetap jaya di TikTok ini, Bang Luga. Ya. Tuhan berkati. Sudah Kak Wijal? Tunggu dulu, Sia. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, banyak penggemarnya ini Bang Luga nih. Bentar ada yang mau naik lagi. Satu-satu kita naikin ya, host. Biar fansnya Bang Luga. Selamat sore Bang Ucup. Assalamualaikum untuk teman-teman muslim. Waalaikumsalam Salam untuk Bang warahmatullahi Luga. wabarakatuh. Mau ini apa itu tanya ke Bang Luga sih? Apa itu? Kan Bang Luga kan soal debat terus apa itu sama apologet muslim tuh hubungannya kan bagus banget ya. Bahkan Bang Luga itu sama anaknya Zakir Naik tuh sempat ada perdebatan ya. Nah, Iya, itu Malang. apa itu saya lihat dari YouTube sih apa itu. Tapi kenapa apa ya? Seperti grupnya Pak Bom Bom terus apa itu anak Batak mungkin Rudi Yohanes juga itu tuh tidak mau menerima Bang Luga padahal track record itu ya fakta kan ya Bang ya. Itu kenapa alasannya ya Bang ya menurut pandangan Bang Luga itu kok nggak menerima Bang Luga gitu. Silahkan Bang. Pertanyaan yang sangat bagus ini sebenarnya pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Tapi saya akan menjawabnya. Jadi begini. Di akhir zaman ini Tuhan Yesus, Tuhan kami itu sangat sedikit orang yang mau mengamalkan ajarannya. Ya. Jadi di antara orang-orang Kristen itu walaupun mereka sudah percaya kepada Yesus tapi mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Jadi hati mereka itu sudah semakin keras karena mereka lebih pilih kenikmatan. Ya, walaupun mereka agama Kristen tapi mereka lebih cinta kenikmatan dunia. Mereka lebih cinta uang, mereka lebih cinta yang lain, sehingga mereka tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga mereka tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah, jadi Tuhan kami itu merindukan umat-umat yang baru untuk bergabung di dalam kerajaannya. Nah, makanya Yesus ini mengharapkan dari umat-umat yang baru yang akan masuk ke dalam kerajaannya. Nah, kalau mereka ini karena mereka sudah percaya Yesus, tetapi mereka lebih pilih kenikmatan dunia, akhirnya Tuhan tidak memberikan mereka pewahyuan. Pewahyuan itu seperti penglihatan, dibawa ke surga, diberikan mujizat. Mereka Tuhan nggak mau kasih ke mereka. Nah, ketika Tuhan kasih kepada Kristen-Kristen sejati yang memang mau taat walaupun hidup susah, tetap mau mengasihi Tuhan, maka dikasihlah seperti Tuhan surga. Nah, mereka ini iri hati. Kenapa Luga yang bukan pendeta tetapi kok dikasih penglihatan? Mereka iri hati. Makanya si Bom-Bom dan kawan-kawannya itu sangat iri dengan saya. Tetapi kalau dilihat dari track record, mereka itu belum pernah debat terbuka sekalipun. Ketemu aja nggak pernah, cuma di TikTok gitu loh. Nah, sementara saya yang udah ketemu naik, udah ketemu semua senior-senior, mereka tuh anggap itu berguna sama mereka. Mereka lebih mencintai dirinya. Mereka nggak penting loh mau selamat apa enggak, yang penting gue dapat duit. Makanya ketika ada terjadi penanganan, maka mereka sibuk untuk donasi. Dari situlah kelihatan memang lebih mencintai uang daripada Tuhan. Nah, Tuhan nggak suka orang-orang seperti ini. Tuhan mencari orang yang benar-benar rendah hati dan memang jujur. Nah, makanya mereka rombongan mereka ini, walaupun tidak semua ya, tidak semua. Ini biasanya dari golongan-golongan Protestan atau Katolik gitu. Inilah mereka inilah yang menjadi dari karismatik ya, sampah-sampah di alam semesta. Gitu loh. Tapi kalau Muslim, bagi Yesus, Muslim adalah orang yang belum mengenal. Jadi Yesus masih tidak kasar. Makanya saya kepada kalian kan tidak pernah kasar kan? Karena Yesus
ngomong sama saya, kamu jangan kasar karena aku mau narik mereka. Oke, aku ngikutin apa kata bos. Tapi kalau untuk mereka saya harus kasar karena Yesus pun sudah membuang mereka di laut lagi. Nah, makanya yang diharapkan di akhir zaman ini adalah umat-umat yang lain dari bangsa-bangsa yang umat-umat yang baru. Nah, orang Kristen sebagian besar itu inilah yang disebut dengan apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi mereka dibuang selain dan diinjak-injak orang. Makanya karena Tuhan sudah meninggalkan mereka, ketika Tuhan sudah meninggalkan mereka itu seperti uring-uringan. Karena Tuhan udah meninggalkan mereka, roh Tuhan sudah nggak ada lagi sama mereka. Maka mereka brutal, jahat, menghina, menghujat. Nggak cuma kalian aja dihujat, aku pun dihujat sebagai para nabi-nabi Tuhan. Nah, makanya mereka inilah kategori manusia tersial di alam semesta. Mereka ini orangnya. Kalau umat-umat yang lain itu masih dicari Tuhan, ditunggu. Sama seperti satu domba hilang, 99 ditinggal, Tuhan cari satu domba yang hilang itu. Nah, kalau mereka ini bukan domba lagi, mereka ini dari kambing udah berubah jadi serigala. Mereka ini menjadi musuh Tuhan di akhir zaman. Makanya mereka gencar melawan nabi-nabi Tuhan. Salah satunya si Jerry ini. Ini perwakilan nih. Perwakilan cucu Dajjal di dunia ini. Seperti itu. Oke, tahan dulu Bang Luga. Sebentar ada tamu. Assalamualaikum Mbak Heni. Mbak Heni, ada yang mau disampaikan sama Bang Luga, silahkan. Halo. Halo. Oh ya udah, diam aja kita di bawah aja ya. Terima kasih untuk jawabannya. Satu lagi boleh nggak? Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Bang Luga mah pinter, hebat, jenius. Enggak, satu lagi aja biar ganti yang lain. Kan mereka yang dimaksud Bang Luga ini apa itu? Apakah nanti sesuai penglihatan Bang Luga lah? Apakah nanti di neraka dan apakah nanti diperlihatkan oleh pengikut-pengikutnya Bang Luga untuk menyaksikan penyiksaan tersebut? Cukup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Kami pernah perlihatkan Tuhan para pendeta penghulu berbaris menuju lautan api. Lalu ditanya, Tuhan kenapa kok para pendeta dan penginjil ini menuju lautan api? Nah, Tuhan bilang, aku tidak pernah mengutus mereka. Aku tidak pernah mengurapi mereka. Jadi mereka bukan hambaku, kata Tuhan. Setiap pendeta dan penginjil yang tidak kurapi, mereka bukan hambaku. Nah, ini dia masuknya kepada mereka ini. Makanya saya bilang, orang muslim kalau mau berdialog itu harus cari orang-orang yang memang bisa mewakili kekristenan. Jangan orang-orang liar, ibarat kata tuh calo-calo tiket, calo semua, padahal mereka tuh tidak ada urusannya dengan acara. Gitu. Mereka cuma cari kesempatan dalam kesempitan. Makanya ketika kalian dihujat, kalian balik lagi menghujat, ya kalian bisa, mereka kan mancing supaya intinya mau merusak orang. Nah, makanya saya bilang kita berdialog. Bolehlah ngomong kita keras, namanya juga berdialog, tapi ya tidak yang tersinggung. Nah, mereka ini kan baru naik, hujat, mundur, tidur, hujat, besok lagi 24 jam, bahkan sepanjang hidup mereka cuma itu aja pembahasannya. Apakah nggak bisa pembahasan yang lain? Nggak bisa, karena memang mereka itu tidak pernah diutus sama Yesus, makanya tingkah laku mereka brutal. Nah, inilah yang saya bilang kepada mereka. Tetapi puji Tuhan ada juga sih yang sebagian mulai sadar, tapi ada juga yang memang karena kuatnya dorongan duit, keuangan. Karena mereka itu kalau misalnya kalau nggak menghujat ya mereka nggak disupport, nggak dibantu secara keuangan. Makanya akhirnya mereka rame-rame. Nah, kalau saya kan ngomong cuma modal hikmat, ya kan. Lu gua kan nggak ada duitnya, ngapain kita gabung sama dia? Nah, mereka cuma mau memikirkan duit. Mereka juga tidak mencari ilmu. Nomor satu tuh ilmu. Nah, salah pendanaan itu nanti Tuhan yang urus. Tuhan punya cara, beribu cara untuk berkati kita. Jadi seperti itu. Jadi orang mereka yang guru-guru palsu inilah hukuman yang paling sial di alam semesta. Jadi bukan orang yang tidak seiman dengan saya. Silakan. Oke, makasih. Kita sapa dulu ini tamu berdua. Selamat sore Bang Rido, Bang Suharta.
Assalamualaikum, Ho. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, ini saya ngefans ini sama Bang Luga nih. Alhamdulillah banyak fansnya nih. Oke, ada yang mau disampaikan, silakan. Sebentar Bang Imrus. Mau nanya Mute. sama Bang Luga nih. Boleh Ya, nggak? ya silakan Pak, silakan Pak. Silakan Bang, Pak. mau tanya nih Bang, Abang kan kalau bernarasi kan sesuai Alkitab ya, sesuai Bible kan. Kenapa sih Abang menjadi nabi kok ditolak sama Oten? Oke. Halo Bang? Perlu Abang ketahui yang namanya dari zaman dulu itu nabi-nabi itu selalu disiksa sama raja-raja dari dulu. Ya, Nabi Yeremia dipenjarain. Kenapa? Karena Nabi itu ngomongnya langsung apa isi hati Tuhan. Misalnya Tuhan bilang, kau jangan bercabul. Kan kalau orang yang lagi bercabul itu kan nyakitin. Siapa lo negor-negor gua? Apalagi dia menyampaikan dari Tuhan, ya kan? Beda kalau sama pendeta. Kalau pendeta itu dia lihat jemaatnya jangan bercabul, jemaatnya bercabul, dia nggak berani negor. Kenapa dia nggak berani negor? Karena takut nanti dia pindah gereja, apalagi dia pengusaha duitnya banyak, akhirnya duitnya jadi nggak masuk. Nah kalau nabi ini biasanya kita yang nyampein pun deg-degan karena menyangkut peneguran dosa-dosa orang, karena nabi itu selalu identik dengan teguran Tuhan terhadap dosa-dosa gereja ataupun dosa umat manusia. Nah misalnya saya mendapat mimpi, di dalam mimpi itu misalnya Bang Luga dapat mahkota. Nah kalau saya ngomong ini di depan pendeta, pendeta kan marah. Emang cuma lo doang yang dapat mahkota? Gua kenapa gua nggak dapat mahkota? Gua kan punya gereja besar. Nah jadi serba salah kalau kita nyampein apa pesan-pesan dari Tuhan, karena sifatnya itu menghakimi, membuat keputusan-keputusan yang menyangkut hidup kekal. Misalnya saya mendapat mimpi, ya di dalam mimpi itu saya mendapatkan harta 1 triliun misalnya kan, maka pendeta-pendeta akan mengatakan, loh kenapa gua nggak dapat? Wah lo nabi palsu lo. Nah, jadi suara-suara kenabian itu adalah suara-suara keputusan dari Tuhan yang nggak bisa ditolak manusia. Nah kalau itu disampaikan, kalau manusia posisinya hatinya lagi benar, dia bisa nerima itu. Tapi kalau posisinya hatinya lagi jahat, misalnya saya dapat mimpi Pak Bom Bom menuju lautan api, ya pasti dia marah sama saya. Kurang ajar lo, gue mau masuk neraka, gue kan pendeta, itu mimpi lo bohong. Nah jadi kita pun yang jadi nabi pun sebenarnya nyampein ini berat, tapi karena memang itu dari Tuhan harus kita sampaikan. Makanya dari dulu yang namanya nabi-nabi itu selalu dibenci. Contoh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diutus menyiapkan jalan Yesus, malah ahli Taurat memenggal kepalanya. Karena Yohanes Pembaptis menegur Herodias karena dia mengambil istri saudaranya. Jadi nabi itu memang pekerjaannya paling berat karena menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang belum tentu bisa diterima oleh manusia karena menyangkut menegur dosa-dosa. Paham? Kira-kira seperti itu. Paham Bang, itu satu kali lagi nih Bang, Abang kan selalu ditolak nih. Berarti kesesuaian nih dengan kitab Abang yang dimana nabi itu ditolak di tempat asalnya kayak gitu ya Bang ya? Iya. Tapi ini juga pernah terjadi kepada Nabi Elia. Nabi Elia mengatakan begini, Tuhan, saya bangsa Israel semua sudah menyembah berhala dan menolak saya. Tapi Tuhan bilang, kamu jangan ngomong gitu, karena masih aku menyediakan 7.000 orang yang bersama-sama dengan engkau. Jadi orang-orang Kristen antikris ini selalu memframing, oh Luga semua ditolak, seluruh orang Kristen nolak Luga. Itu nggak benar, karena masih ada gereja karismatik yang menerima saya. Dan ternyata sekarang gereja karismatik sudah melampaui gereja Katolik dan gereja Protestan. Jadi sekarang gereja karismatik itu sudah semakin besar. Nah gereja karismatik itulah yang mendukung dan yang mengakui bahwa memang saya adalah nabi. Gereja karismatik khususnya. Luar biasa Bang. Ini Bang, apa kalau saya sih mengakuin Abang tuh nabinya Oten. Saya ngakuin Bang. Ya. Ya itu aja lah Bang. Terima kasih banyak Bang. Ya oke, sama-sama bro ya. Ya. Terima kasih ya Bang Soeharto. Terima kasih banyak ya Bang host. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Rido, ada yang mau disampaikan? Halo Bang Luga,
Ya, shalom bro. Ya, mau nanya nih Bang Luga, saya masih penasaran sama yang Roh Kudus itu ya Bang ya. Kan dia kata Bang Luga istrinya Tuhan ini, Tuhan Yesus, Tuhan ya. Istrinya Tuhan ya Bang. Halo Bapak. Dia asal Halo, Bapak, mulanya ya. gimana ya Bang? Bisa ada Roh Kudus itu. Terus yang kedua. Jadi gini bro. Oke. Yang kedua itu kan Yesus berarti anaknya Roh Kudus atau gimana Bang? Karena kan dia dilahirkan oleh Bunda Maria ya Bang ya. Ya. Gitu. Terus yang di bawah ada yang nanya Bang, ada yang di bawah tuh nitip nanya katanya. Terus Paulus itu siapa ya Bang gitu. Udah itu aja Bang. Siapa Paul? Iya Paulus. Di bawah ada yang nitip nanya tuh katanya, tolong Paulus siapa katanya. Bang, makasih Bang ya. Gini, Roh Kudus itu siapa? Jadi Tahan begini. dulu Bang Luga tahan dulu sebentar. Host. Oh, asaran saya mau asaran dulu. Ada Bang Imrus handle dulu ya. Silakan lanjut. Oke. Jadi begini, Tuhan itu kan dia duduk seorang ya, satu Tuhan dia duduk. Nah, dari dalam Tuhan itu keluar sesuatu roh dari dalam badannya, keluar satu roh. Itulah yang disebut Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini tinggal di dalam tubuhnya Bapa. Dia berada di dalam badannya. Sama seperti Luga. Luga Tambunan di dalam badan Luga kan ada roh yang membuat Luga itu hidup, bergerak. Nah, roh Luga inilah yang keluar menjadi disebut Roh Kudus. Dia keluar dari Bapa. Jadi kalau bahasa yang simpelnya, Roh Kudus itu adalah setengah Allah Bapa, separuh Allah Bapa. Kalau separuh berarti Tuhan dong, karena dia adalah Tuhan yang setengahnya keluar. Gitu. Jadi sama seperti Adam itu ketika dia tidur, Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan seorang penolong baginya, maka diambillah tulang rusuk. Dari tulang rusuk itulah dijadikan seorang perempuan. Ini sama kasusnya dengan Roh Kudus sebagai istri. Jadi Roh Kudus itu adalah tulang rusuknya Allah Bapa. Tulang rusuknya yang atau setengah dari Allah Bapa. Kalau dia keluar dari Allah Bapa, ya berarti kan dia akan kembali lagi kepada Allah Bapa. Nah, yang keluar ini sebutlah itu istri. Makanya dia harus tetap kembali kepada Bapa, menyatu dengan Allah Bapa, sehingga dia disebut istrinya Allah Bapa. Seperti itu. Nah, kalau Yesus sendiri di dalam kekekalan, Yesus dengan Bapa dengan Roh Kudus kan tentu kan suami istri. Nah, tetapi di dalam kekekalan, Yesus itulah yang menjadi hatinya Bapa. Jadi Yesus itu adalah jantungnya Bapa. Jantung ini fungsinya buat apa? Oh, kalau nggak ada jantung kita nggak bisa hidup. Jadi Allah Bapa dan Roh Kudus pun bisa hidup karena ada Yesus. Karena dia adalah jantung dan hatinya Allah Bapa. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Allah Bapa dan Roh Kudus itu hidup karena ada yang namanya jantung. Jantung itulah Tuhan Yesus Kristus yang disebut anak tunggal Allah. Jadi Bapa, jantung, dan Roh itu ketiganya adalah satu Tuhan. Ketika Roh Kudus keluar dari Bapa, keluar dari badannya Bapa, itulah disebut Roh Kudus. Dan tuh Roh Kudus itu Tuhan karena dia kan keluar dari Bapa, dia kan setengah dari Allah Bapa atau separuh nafas ya. Makanya ada istilah lagunya Dewa 19, separuh nafasku ada di dalamnya. Jadi wanita itu separuh nafas laki-laki seperti itu. Nah, kalau Paulus itu rasulnya Tuhan Yesus. Jadi yang silakan. Bunda Maria itu siapanya Bapak ya? Karena kan dia yang melahirkan Yesus ya. Ya, Bunda Maria itu ibarat kata cuma ibu angkat, ibu titipan. Jadi roh kuasa itu dititipkan ke perutnya. Jadi cuma nitip, bukan anaknya.
bukan anak kandungnya. Karena tidak ada sel sperma dan tidak ada sel telur di dalam diri Yesus yang disumbangkan kepada Yesus dari Maria maupun dari Yusuf, karena tidak ada perkawinan, tidak ada seks. Makanya cuma nitip. Jadi Yesus bulat-bulat turun dari langit, masuk ke perut Maria, keluar sebagai bayi. Jadi dia cuma ibu angkat, bukan ibu kandung. Ibu angkat, ketemu nenek-nenek juga kau di pasar kau bisa jadikan ibu angkat. Nek, kamu nggak bisa nggak saya jadikan nenek angkat? Keluar jalan lagi nenek-nenek. Nek, nggak saya jadikan nenek angkat. Jadi nenek angkat dari manusia manapun bisa kita pinjam. Tapi kalau ibu kandung itu harus darah. Kalau nggak ada darahnya, makanya Yesus itu ibu kandung Roh Kudus, bapak kandungnya adalah Allah Bapa. Seperti itu. Itu titipan netizen yang di bawah, Bang Nuga. Ya, Dia nanya, Paulus adalah Ya, Paulus. rasul. Dia duduk di 24 tua-tua. Jadi sama seperti saya juga duduk di 24 tua-tua. Jadi nanti saya dengan Rasul Paulus itu menjadi ring satunya Allah Bapa. Jadi 12 rasul, penggantinya Yudas adalah Paulus. Saya pun duduk di 24 tua-tua itu. Nah, ada yang bilang kepada saya ada di takhta yang ke-24. Jadi jadi di sorga itu petinggi utamanya adalah 24 tua-tua. Setelah Allah Bapa baru 24 tua-tua. Nah, 24 tua-tua ini adalah 24 rasul. Nah, puji Tuhan, Tuhan bilang saya salah satunya duduk di situ. Dan Rasul Paulus juga duduk di situ. Jadi Rasul Paulus itu adalah rasul yang duduk di ring satunya Allah Bapa. Kira-kira seperti itu. Oke, makasih Bang Luga. Bunda Noy izin turun ya, Bu. Oh iya, Bunda Nonya lagi sholat. Lagi sholat ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Kalau saya boleh bertanya, Bang Luga? Boleh. Oh boleh ya. Jadi kalau ini bagaimana caranya itu kita mengusir setan, Bang Luga? Iblis itu gimana? Nah, ini bagus banget pertanyaannya. Jadi gini, perlu kita ketahui di alam semesta ini sebenarnya tidak ada yang mengusir setan selain hanya memakai nama Yesus. Lalu Farid Naik mengatakan, oh di India banyak mengusir setan. Dukun-dukun di India bisa mengusir setan. Setan itu kerjanya tukang tipu nomor 1 di dunia. Jadi jangan berusaha sama setan karena kerjanya nipu mulu. Nah, jadi setan itu dia dukun bisa mengusir setan, dia memakai kuasa Beelzebul. Jadi bosnya setan mengusir setan babu, setan kecil. Jadi seluruh dukun-dukun itu mengusir setan itu pakai kuasa Beelzebul. Seluruh dukun, seluruh yang pokoknya yang tidak memakai nama Yesus, karena pengusiran setan di alam semesta cuma 2. Kalau nggak pakai kuasa Roh Kudus yaitu nama Yesus, lalu dengan kuasa Beelzebul. Lalu makanya ketika Mary Catherine Baxter dibawa ke neraka, banyak dukun-dukun marah. Di bumi kan saya kan kau kan adalah babu saya. Kenapa kau di sini nyiksa saya? Kau kan saya suruh-suruh. Saya suruh kamu jadi babi ngepet, kamu tunduk. Saya suruh kamu jadi babi kecap, kamu tunduk. Lalu kenapa di sini kamu jadi nyiksa saya? Babi ngepet segala, nggak usah ke situ-situ. Sebentar. Oke. Ya karena kan babi ngepet itu juga kan bagian dari setan, bagian dari pekerjaan setan. Nah jadi banyak sekali orang yang di neraka ketika Mary Catherine Baxter dibawa ke neraka, mereka adalah dukun-dukun itu pada demo kepada setan. Karena kenapa? Ketika di bumi itu setan-setan itu jadi babunya disuruh-suruh. Nah, ketika mereka ketemu dia neraka, dia disiksa sama setan itu. Datang setan bilang begini, lalu lu udah tahu kita tukang tipu. Jadi tidak ada pengusiran setan di luar nama Yesus, tuh nggak ada. Itu cuma tipuan semua. Silakan. Nah, kalau begitu mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi Yesus sendiri dicobai sama iblis. Setan ini gimana nih? Kalau dicobai ataupun dimaki-maki, setan itu jangankan mencobai, dia akan memaki-maki Yesus. Tetapi karena memang belum punya dia dimampusin, Yesus sih memberikan waktu. Kan kamu akan kuberikan segala harta dan sembahlah aku, katanya gitu kan. Yesus kan tidak langsung menginjak kepalanya kan. Bisa nggak Yesus menginjak kepalanya? Bisa, tetapi belum waktunya. Ada waktunya nanti, yaitu di perang Armageddon. Jadi ketika iblis membawa itu bukan berarti mengalahkan, kecuali dikatakan maka dicekek.
dicekek iblis lah Yesus, lalu Yesus nangis-nangis. Nah itu saya bisa murtad itu. Tapi Yesus cuma dicobai, dimaki-maki. Sebentar dulu. Kalau cuma dicobai atau dimaki-maki, Yesus kan cuma berkata, enyahlah dari hadapanku. Tapi belum waktunya untuk dimampusin. Kapan dimampusin? Di perang Harmagedon. Tunggu tanggal mainnya. Enggak, gini loh Bang Luga. Ketika Yesus dicobai sama iblis itu ya kan, katanya tadi enggak dicekek, enggak diangkat, tapi dia dibawa ke bubungan yang paling tinggi loh. Ya, untuk melihat seluruh ala apa semua ini. Bagaimana caranya kalau nggak diangkat? Gimana coba kasih penggambaran sedikit lah. Kalau nggak diangkat, artinya kan dibawa, ayolah ke sini yuk, naik yuk. Sebentar. Tidak ada ayatnya Yesus gendong, dibawa artinya diajak, ayo sini biar saya tunjukin. Ya, Yesus mengikuti. Supaya tujuannya untuk apa? Bagaimana cara menghadapi iblis dengan firman. Makanya ini jadikan batu menjadi roti. Yesus berkata, ada tertulis bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Jadi itu cuma dicobai, bukan berantem, bukan fighting. Karena berantem itu waktunya bukan sekarang. Nanti di perang Armageddon, nanti dengan Lucifer nanti akan dicampakkan ke lautan api, gitu. Di situ tertulis, di Bible itu tertulis ya, apa iblis itu masuk ke kota suci ya, sampai ke bubungan tinggi. Ini iblis sama Tuhan yang namanya Yesus ini, kok bisa-bisanya ya Yesus kok nggak ngasih tahu ini kota suci loh. Iya kan saya bilang sama kau, Tuhan itu belum waktunya menghanguskan si Lucifer, belum waktunya. Nanti di perang Armageddon, kau sabar, Dodong. Nah, kalau begitu Bang Luga, ketika iblis ini tahu nggak kalau yang dihadapin ini Yesus, tahu nggak dia? Tahu, makanya dia bilang, jikalau engkau nabi, bukan jika engkau nabi, jikalau engkau anak Allah. Ya, yang dalam kuasa Bapa udah diserahkan kan ya. Ini pertanyaannya begini Bang Luga, ini iblis ini dia kok nggak tahu ya? Sedangkan Yesus itu kan punya kerajaan di langit dan di bumi. Kok bisa-bisanya nih iblis ini memberikan penawaran gitu loh? Sedangkan namanya juga kan anjing. Lu tahu nggak Lucifer itu anjing? Memang namanya juga udah dia itu udah tahu kalau dia bakal dimampusin, tapi sebelum mampus. Bukan ya, kalau udah tahu begitu mah mendingan enggak loh, maksudnya begini. Ini iblis ya. Terus ini Yesus yang katanya Tuhan itu, ya kan? Coba Bang Luga, masa dia kan udah tahu nih Yesus pemilik kerajaan di langit dan di bumi, ditawarin jadi kerajaan, gimana sih? Namanya juga orang gila, namanya juga iblis. Kalau orang udah gila, semua bisa dilakukan. Begini loh, iblis dia sudah dilempar, dia sudah pernah digetok kepalanya, dilempar ke bumi, dan tinggal nunggu mampus. Nah, ketika dia sudah tahu bahwa dia cuma tinggal nunggu mampus, tapi dia masih punya kesempatan. Apa tuh kesempatannya? Inilah ujian terberat ketika Yesus lagi lapar, berpuasa 40 hari. Ada nggak kemungkinan Yesus bisa jatuh? Makanya inilah kesempatan terakhir, karena masih ada kesempatan. Karena begini, Tuhan itu boleh maha kuasa, tapi kalau dia lagi lapar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dia di sini gini ya. Yang dilawan iblis sebentar. Yang dilawan iblis di sini bukan kuasanya. Kalau kuasanya iblis sudah pasti kalah. Tapi ada celah yang bisa menjatuhkan Tuhan semesta alam, yaitu dari nafsu. Apakah Yesus ini bisa menahan nafsunya demi kekuatannya? Nah, inilah kesempatan. Iblis bisa nggak menjatuhkan Yesus? Bisa iblis jadi Tuhan di alam semesta ini, bisa. Makanya disinilah ujian terakhir. Bahkan nanti ujian terakhir itu pada waktu di kayu salib ya. Ini masih masalah makan nih. Saya mau tanya ke situ. Saya nah iya, itu tadi tuh. Iblis tahu kalau secara ya gini, Bang Imrus, secara kuasa dia udah jelas. Tahunya dulu. Gini, boleh bicara saya disalib nih. Sebentar dulu Bang Ali, sebentar ya. Siap Bang Lugas. Ketika Yesus disalib, iblis ini ada di mana? Ya ada. Sebentar dulu. Kamu jangan nanya dulu. Nanti jadi bubar. Gitu. Jadi begini ya. Habis ini pas doa ini udah saya selesai udah.
Ya, secara kuasa, iblis itu nggak bisa ngelawan Yesus secara kuasa. Tapi secara tipuan masih ada kesempatan. Ya, tipuan sama kuasa beda. Ya, kuasa itu lo bisa nonjok orang pecah kepalanya. Tapi kalau secara kuasa lo kalah, ibarat kata lo badan lo ceking, lo lemes. Bagaimana lo cara mau ngalahkan lawan? Lo lawan lo pasti kalah. Pakai otak. Nah, iblis ini mau pakai otak, mau melawan otaknya Yesus. Dia mau tipu Yesus nih. Mumpung dia lagi lapar, gue suruh dia makan, mampus dia. Nah, makanya dites sama dia. Makanya Allah Bapa pun mengizinkan. Lo bisa nggak melawan Yesus secara menaklukkan nafsu-nafsunya. Nah, makanya ketika Yesus lagi lapar, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah roti ini. Itu kalau Yesus jadikan roti itu, hancur loh Tuhan semesta Allah. Yang sekarang jadi Tuhan adalah Lucifer. Kalau Yesus menjadikan roti itu jadi batu, dimakan itu, maka ketuhanan tidak ada lagi. Maka Allah Bapa pun akan jatuh dari tahtanya dari langit, dan sekarang yang naik Lucifer. Makanya Lucifer itu ngincer tahtanya Allah Bapa. Nah, ketika di yang tiga ini, ketika kan Yesus itu kan saat itu kan, ya, saat itu Yesus kan posisi kan miskin kan, nggak punya apa-apa kan. Seluruh kekayaan dunia gue kasih sama lo. Ini lagi ditawarkan. Kondisi lagi miskin. Yesus bukan kondisi lagi Tuhan. Kalau kondisi lagi Tuhan tinggal diinjak Lucifer. Tapi ini kondisi lagi di bumi. Di situ lagi diuji. Kalah lagi si Lucifer. Lalu yang terakhir, waktu di kayu salib, iblis menawarkan. Makanya Yesus berkata, Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah kehendakku. Kalau sampai Yesus tidak mau mati di kayu salib, resmilah ketuhanan semesta alam itu runtuh. Maka yang menjadi Tuhan kita bukan lagi yang namanya Yesus atau Allah menurut kalian. Resmilah Lucifer jadi Tuhan. Itulah kalian sembah selama-lamanya. Tetapi karena Tuhan Yesus Kristus itu tahu mana yang benar, dia bilang jangan kehendakku melainkan kehendakmu. Dia mati, dia bangkit dari ketiga, dia jadi pemenang. Makanya sampai hari ini Lucifer tidak bisa berkuasa lagi, tinggal nunggu mampus di lautan api dan belerang. Gitu, silakan. Ya, mohon izin Ikhwan Fitin sekalian ya. Bang Luga, halo Bang Luga. Ya, silakan. Masya Allah, mantap sekali nih. Semangat sekali gitu dalam menyampaikan sesuatu di sini Bang Luga. Saya mengapresiasi ya ke Bang Luga. Iya. Saya jadi bertanya-tanya Bang Luga tentang setan ya. Setan itu sejenis apa Bang? Dia sejenis malaikat. Setan itu malaikat. Dia tuh maksudnya rupanya itu atau bentuknya tadinya ganteng-ganteng itu. Keren-keren itu. Ganteng semua. Tapi ketika udah dikutuk, itu berubah jadi binatang mukanya. Ada yang kayak naga, ada yang kayak buaya, ada yang kayak monyet, ada yang kayak tuyul, jadi jelek-jelek. Bisa gitu ya? Ya, karena dikutuk kan dia mau melawan Tuhan. Maka Lucifer ini tangan kanannya Tuhan tadi. Namanya Lucifer. Dia itu pemain gitar. Gitarisnya Tuhan semesta alam. Karena dia ingin gitaris, Slash. Ya, betul. Nah, karena dia ingin melawan Tuhan, dia sempat nipu sepertiga malaikat dia tipu. Dia ajak ke pasukannya dia. Maka tukang pukulnya Tuhan nomor 1 di alam semesta yaitu Mikael hajar, dipukul dia, hajur, dilempar ke bumi. Wih, ngeri. Nah, serem itu ya. Ya, jadi sepertiga itu jumlahnya bukan 20 orang, itu ratusan juta. Wih. Jadi ratusan juta setan yang jatuh ke bumi. Iya. Nah, ini masalahnya dari bentuk yang tadinya ganteng, handsome gitu ya, good looking. Dia itu rupanya itu dia berdaging atau enggak, Bang? Berdaging sih enggak, tapi mereka punya dimensi tubuh sendiri. Jadi mereka tuh punya tenaga, punya kekuatan. Ya, lihat aja orang kerasukan setan kan kadang-kadang bisa mutusin rantai kan. Mereka punya kekuatan yang melebihi kekuatan manusia. Nanti dulu. Ini orang nih, misalnya terus kerasukan setan nih. Dia jadi akhirnya dia punya kayak power yang nggak kelihatan gitu Bang Luga. Ya, gembok aja bisa diremas kan. Dotoni bilang waktu dia jadi dukun, gembok bisa diremas. Mengeluarkan jaring laba-laba gitu. Ya, macam-macam lah. Wih, keren banget nih kalau begini nih. Terus kalau gitu dia bukan, kalau nggak berdaging berarti berbentuk
kayak makhluk halus kali ya Bang Luga ya. Iya, dimensi Roh-roh lain gitu lah ya. Bang. Karena itu kan segi malaikat kan, karena malaikat ini juga kan tidak semua dibukakan, tapi yang pasti mereka punya